Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Desa Gita dengan NIM 209200011. Di sini saya akan menyampaikan tugas UAS studi hukum Islam dengan menampilkan dan menjelaskan 5 materi yang telah dipelajari. 1. Materi tentang haji dan umroh. Pengertian haji dan umroh. Haji menurut lughat atau arti bahasa atau etimologi adalah al-kasyu atau menyengaja. Sedangkan arti haji dilihat dari segi istilah atau terminologi berarti bersengaja mendatangi Baitullah atau Ka'bah untuk melakukan beberapa amal ibadah dengan tata cara yang tertentu dan dilaksanakan pada waktu tertentu pula menurut syarat-syarat yang ditentukan oleh syara' semata-mata mencari ridha Allah. Umrah menurut bahasa bermakna ziarah, sedangkan menurut syara' umrah ialah menziarahi Ka'bah, melakukan tawaf di sekelilingnya, bersa'yu antara Syafa dan Marwah, dan mencukur atau menggunting rambut. Syarat-syarat wajib haji dan umroh. Pertama Islam, kedua berakal, ketiga balik, keempat merdeka, kelima mampu atau kuasa. Kemudian rukun haji. Rukun haji terdiri dari ihram, berpakaian ihram dan niat ihram haji. Wukuf, berdiam di padang Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah. Tawaf, tawaf haji yang dimaksud tawaf. Sya'i, berjalan atau lari kecil antara Bukit Safa dan Marwah. Tahallul, membuka ihram dengan cara mengguntuh rambut sedikitnya 3 helai. Terakhir tertib. Seterusnya wajib haji. Pertama, A. Ihram harus dari batas-batas tempat dan waktu yang telah ditentukan. Batas-batasan tempat dan waktu itu dinamakan miqat. B. Bermalam di Muzdalifah, yakni sepulangnya dari Arafah ke Mina. C. Bermalam di Mina selama 3 atau 2 malam pada hari tasyrik. D. Melontar jumrah Aqabah pada tanggal 10 Zulhijjah dan melontar jumrah ketiganya pada hari-hari tasyrik. E. Meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan atau terlarang karena ihram. Kemudian sunnah haji. Sunnah haji terdiri dari A. Mandi untuk ihram, B. Salat sunnah ihram 2 rakaat, C. Tawaf kudum, yaitu tawaf karena datang di tanah haram, D. Membaca talbiyah, E. Bermalam di Mina pada tanggal 9 Zulhijjah, F. Bermalam di Arafah pada siang dan malam, G. Berhenti di Masyaril Haram pada hari Nazar atau 10 Zulhijjah, H. Berpakaian ihram yang serba putih. Selanjutnya rukun umrah. Pertama ihram dengan niatnya, kedua tawaf, ketiga sya'i, keempat tahallul. Dan terakhir wajib umrah. Wajib umrah terdiri dari pertama ihram dari miqat, kedua meninggalkan hal-hal yang diharamkan karena ihram. Materi kedua, puasa wajib dan puasa sunnah. 1. Pengertian puasa. Menurut bahasa, puasa artinya menahan diri. Sedangkan menurut istilah, puasa artinya menahan diri dari segala hal yang dapat membatalkan puasa, mulai terbit fajar atau subuh sampai terbenam matahari atau maghrib dengan niat tertentu. Puasa wajib berarti puasa yang harus dilakukan. Jika dilakukan dapat pahala dan jika tidak dilakukan akan berdosa. Puasa sunnah berarti puasa yang dianjurkan untuk dilakukan.
Jika dilakukan mendapat pahala, dan jika tidak dilakukan tidak berdosa. Kemudian, macam-macam puasa sunnah. Pertama, puasa Senin dan Kamis. Kedua, puasa Syawal. Ketiga, puasa Arafah. Keempat, puasa Daud. Kemudian, hal-hal yang membatalkan puasa. Pertama, makan atau minum. Kedua, memasukkan sesuatu ke dalam perut melalui kerongkongan atau yang lainnya, meskipun tidak menyengajakan. Ketiga, muntah dengan sengaja. Keempat, melihat bulan sebagai tanda tanggal 1 Syawal. Keempat, datang bulan atau haid atau melahirkan. Kelima, mengeluarkan mani dengan sengaja atau menstruasi. Keenam, berhubungan suami istri. Selanjutnya, syarat-syarat sah puasa. A. Islam selama berpuasa. B. Suci dari haid, nifas, dan wiladah. C. Tamyiz atau dapat membedakan yang baik dan yang buruk. D. Pada waktunya atau bukan pada hari-hari yang terlarang berpuasa. E. Rukun puasa. Rukun puasa adalah hal-hal yang wajib dilakukan saat berpuasa. Selanjutnya, materi ketiga tentang zakat. Pengertian zakat dari bahasa Arab yang merupakan bentuk dari kata zakai yang berarti suci, berkah, tumbuh, dan berkembang. Menurut syara, zakat merupakan nama bagi sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu diwajibkan oleh Allah untuk dikeluarkan dan diberikan kepada yang berhak menerima dengan persyaratan tertentu pula. Kemudian, secara garis besar, zakat dibagi menjadi dua, yaitu zakat emas dan zakat fitrah, zakat mal dan zakat fitrah. Adapun dampak zakat yang pada kehidupan pribadi yang mengeluarkan zakat adalah: A. Dapat mensucikan jiwa dari sifat kikir. B. Mendidik, berinfak, dan suka memberi. C. Manifestasi syukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah. D. Mengobati hati dan cinta dunia. E. Mengembangkan kekayaan batin. F. Menarik rasa simpati dan cinta pada sesama. Sedangkan dampak bagi penerima zakat adalah: A. Membebaskan atau meringankan si penerima dari kebutuhan-kebutuhannya. B. Menghilangkan sifat dengki dan benci kepada pemilik harta. Berdasarkan firman Allah di atas, ada 8 golongan yang berhak menerima zakat. A. Fakir. B. Miskin. C. Amil atau panitia zakat. D. Mu'alaf. E. Riqab. F. Karim. G. Fisabilillah. H. Ibnu Sabil atau musafir. Materi keempat tentang taharah. 1. Pengertian taharah. Secara bahasa, taharah artinya membersihkan kotoran. Adapun secara istilah, taharah artinya menghilangkan hadas, najis, dan kotoran dengan air atau tanah yang bersih. Dengan demikian, taharah adalah menghilangkan kotoran yang masih melekat di badan yang membuat tidak sahnya salat dan ibadah lain. Kedua, pengertian hadas. Hadas secara etimologi atau bahasa artinya tidak suci atau keadaan badan tidak suci, jadi tidak boleh sholat. Adapun menurut etimologi istilah Islam, hadas adalah keadaan badan yang tidak suci atau kotor dan dapat dihilangkan dengan cara berwudu, mandi wajib, dan tayamum. Ketiga, pengertian najis. Najis adalah suatu benda-benda kotor menurut syara atau hukum agama. Benda-benda najis itu meliputi darah dan nanah. B. Bangkai, kecuali bangkai manusia, ikan laut, dan belalang.
C. Anjing dan babi. D. Segala sesuatu yang dari dubur atau kubul. E. Minuman keras seperti arak. F. Bagian atau anggota tubuh binatang yang terpotong dan sebagainya sewaktu masih hidup. Selain itu, najis dibagi menjadi 3, yaitu najis ringan atau mukhafafah, B. Najis sedang atau mutawassithah, C. Najis berat atau mukhalladah, dan najis ma'fu. Dan materi kelima atau materi terakhir, persamaan antara syariat, fikih, dan hukum Islam. 1. Persamaan antara syariat, fikih, dan hukum Islam. Syariat atau syariat artinya isi hukum agama yang menetapkan pengaturan hidup manusia dengan Allah, manusia dengan manusia, dan alam sekitar. Fikih diartikan sama dengan agama yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk hambanya, yang melengkapi hukum-hukum agama yang berkaitan perkataan, perbuatan, perikatan, dan sebagainya. Hukum Islam adalah hukum yang diyakini memiliki keterkaitan dengan sumber dan ajaran Islam. Berdasarkan pengertian 3 di atas, memiliki kesamaan, yaitu merupakan pengaturan yang bersumber dari ajaran Islam untuk mengatur kehidupan manusia dan alam sekitar. 2. Perbedaan antara syariat, fikih, dan hukum Islam. Syariat lebih luas dari cakupan hukum fikih, karena cakupan syariat apa yang tercakup dalam ilmu kalam, ilmu akhlak, dan ilmu fikih. Hukum fikih dapat berubah-ubah sesuai dengan perkembangan masa. Akan tetapi, cakupan fikih lebih luas daripada hukum Islam, karena hukum Islam hasil dari ijtihad ulama yang melahirkan kitab fikih. Hukum Islam memiliki produk pemikiran, yurisprudensi, undang-undang, dan teori sosiologi umum yang berdasarkan syariat Islam. Baiklah, itulah penjelasan dari saya dari 5 materi dari pelajaran studi hukum Islam yang telah disampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah.